warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ya kita masih diberi kesehatan untuk melakukan pembelajaran ini. Sebelum mulai, Bapak ingin absen dulu. Munaji ada hadir? Ada Pak, siap. Ya. Sastro ada? Hadir Pak. Ya. Pak Wahyudin ada? Hadir. Saipudin? Hadir Pak. Ya. Sri Maheni? Hadiroh Pak. Nanang Kosim? Hadir Pak. Dina Surahman? Hadir Pak. Dedi Swadi? Hadir Pak. Alhamdulillah semuanya sudah hadir ya. Mulai pelajaran. Terima kasih. Kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Bapak akan share screen persiapan sebelum belajar ya. Bapak kan sudah kasih bahan ajar ya di Classroom, Google Classroom kalian, LKPD, ada buku paket, kemudian alat tulisnya sudah disiapkan semuanya. Bahan ajar sudah disiapkan semuanya. Sudah Pak. LKPD sudah. Sudah. Buku paketnya sudah. Sudah. Sudah semuanya. Nah, anak-anak coba lihat, perhatikan di layar ya. Di situ ada gambar apa kira-kira di situ, anak-anak? Coba perhatikan. Semut Pak, semut. Semut Pak. Lagi bawa apa itu? Daun Pak. Daun ya. Sedang Ya. apakah mereka sedang bawa daun ya? Apa sih? Kira-kira apa menurut daun. kalian? Untuk apa itu daun itu? Untuk dimakan Pak. Oh, ternyata untuk membuat rumah atau sarang Oh salah. sarang semut. Ya. Ternyata dalam membuat sarang semut itu semut saling bekerja sama, ya, saling membantu, saling tolong-menolong. Nah, kira-kira apa yang manusia peroleh jika selalu bersatu dan saling membantu seperti semut itu? Apa kira-kira? Ya, tentu akan meringankan beban hasilnya. ya, beban kerja, ya, semuanya sejahtera, ya. Nah, begitu juga. Semuanya terwujud. Begitu juga ya, nanti dalam pembelajaran kita ini ya akan membahas tentang salah satu manfaat dari bekerja sama ini, yaitu dari tindakan atau ajaran agama Islam yang berupa zakat fitrah dan zakat mal. Nah, dengan kita berzakat, maka itu ada salah satu perwujudan kita saling bersatu, saling membantu terhadap sesama muslim ya. Nah, kemudian apa tujuan pembelajaran kita kali ini? Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah pertama, peserta didik mampu membiasakan zakat sesuai dengan ketentuan syariat Islam dengan benar setelah pembelajaran. Peserta didik mampu membiasakan perilaku taat dan peduli sebagai hikmah dari ketentuan zakat dengan benar setelah pembelajaran. Peserta didik mampu menganalisis ketentuan zakat tentang kriteria orang yang berhak menerima zakat melalui identifikasi dengan benar setelah penggalian informasi dan diskusi. Peserta didik mampu mempraktikkan ketentuan zakat dengan cara menghitung perolehan hasil zakat melalui wawancara dengan benar. Nah, semua tujuan pembelajaran ini kita akan capai dengan metode atau model pembelajaran problem based learning. Apa sih problem based learning itu? Problem based learning itu adalah pembelajaran di mana Bapak akan memberikan suatu masalah ya, kemudian kalian mencoba memecahkan masalah itu, apa faktor penyebabnya dan bagaimana solusinya. Begitu, seperti itu ya problem based learning itu. Kemudian kita juga akan melakukan metode diskusi, juga tanya jawab. Nah, selanjutnya masuk materi ya, masuk materi. Di sini ada seperti di dalam pembahasan yang lalu, pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang macam-macam zakat ya. Ada zakat fitrah, ada zakat mal, dan zakat mal itu dibagi-bagi lagi, ada zakat emas, ada zakat perak, ada zakat perdagangan, dan lain sebagainya. Nah, sekarang siapa sih yang berhak menerima zakat itu? Ya, ternyata ada 8 kelompok orang yang berhak menerima zakat atau disebut juga dengan mustahik. Yang pertama adalah fakir, ya, orang fakir. Siapa orang fakir itu? Orang yang memiliki harta sangat sedikit, tidak mempunyai pekerjaan atau punya, tapi dia tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Itu namanya fakir. Kemudian yang kedua, miskin, ya. Miskin adalah keadaan orang yang mempunyai sedikit harta dan penghasilan serta tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dari paparan-paparan yang tadi sudah disampaikan, kira-kira ada yang bertanya enggak? Ada tentang materi yang kalian kira-kira belum paham. Silakan kalau ada yang bertanya sebelum nanti kita melanjutkan diskusi tentang materi kita. Silakan. Tadi saya udah dari tadi nih Pak, padahal saya pengen bertanya Pak. Oh ya, silakan. Pak, saya mau tanya, ini Ya. bagaimana Pak kalau misalkan ada Ya. orang yang melakukan perjalanan Pak, kemudian bekalnya itu kehabisan Pak. Terus dia itu melakukan perjalanan dengan tujuan main ke saudaranya Pak. Tapi Ya. di situ ada tujuan lain Pak, ingin ketemu temennya, ya biasa nongkrong di jondol Pak, nongkrong di jondol, kemudian judi Pak dengan temannya. Nah, apakah orang tersebut masih berhak untuk menerima zakat Pak?
Itu Pak, terima kasih Pak. Oh ya, terima kasih Nanang. Pertanyaannya yang bagus ya. Nanang Kosim ini bertanya tentang sabilillah ya, tentang sabilillah. Ada orang yang melakukan perjalanan, tapi dalam perjalanan itu dia mempunyai tujuan. Ada tujuan yang taat, ada yang tujuan yang baik. Ada tujuan yang taat, ada yang tujuan maksiat. Nah, bagaimana itu? Apakah dalam perjalanan ketika dia melakukan dalam perjalanan kemudian dia kehabisan bekal, apakah dia berhak menerima zakat? Jika kondisinya seperti itu, maka dia tidak berhak menerima zakat. Kenapa? Karena tujuan perjalanannya tidak murni dari hal-hal yang dilarang oleh agama. Bagus ya pertanyaannya. Bapak akan memberikan sebuah masalah, wacana, kemudian nanti kalian diskusikan bareng-bareng ya. Nah, di sini ada masalah, ada salah satu berita artikel ya, yang mana di sana menyebutkan Islam dan masalah kemiskinan di dunia muslim ya. Kenapa sih di dunia muslim itu identik dengan kemiskinan ya, kemiskinan. Nah, bahkan menurut data Bank Dunia menunjukkan sekitar 28 juta penduduk itu masih berada dalam kategori miskin. Yang lebih mencemaskan lagi, nah sekitar 40% dari warga Indonesia itu adalah orang-orang miskin, masih dalam garis kemiskinan. Padahal mayoritas muslim, di mana dalam umat Islam itu kan ada kewajiban untuk zakat ya. Tapi kenapa ada zakat, ada sedekah, ada infak, tapi kenapa kok masih banyak terjadi kemiskinan? Nah, itu mungkin saja banyak faktor ya yang mempengaruhi kemiskinan. Ada faktor bencana ya, ada faktor-faktor yang lain. Tapi salah satu faktor yang bisa menjadi penyebab adanya kemiskinan adalah salah dalam pengelolaan zakat, salah dalam pengelolaan zakat. Ya, maksudnya bagaimana? Ya karena mungkin salah dalam mengidentifikasi orang yang berhak menerima zakat, yang seharusnya diberi zakat tapi kok tidak diberi zakat. Nah, berkaitan dengan materi kita yaitu mengidentifikasi orang-orang yang berhak menerima zakat. Ya. Nah, sekarang diskusi kalian adalah masalah seperti ini. Silakan diskusikan dan pecahkan ya bagaimana cara mengidentifikasi orang-orang yang ada di sekitar kalian ke dalam kategori mustahik apa dan kemudian apa alasannya ya. Nah, Bapak sudah memberikan format LKPD ya. Nah, ini LKPD-nya kalian sudah cari. Nah, sekarang waktunya untuk diskusi ya. Mari waktunya untuk mendiskusikan masalah yang Bapak ajukan. Silakan pecahkan ya, diskusikan berdasarkan kelompok yang sudah Bapak buat. Nanti kalian masuk ke dalam breakout room ya, kemudian klik join ya, klik join. Nanti otomatis akan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Ada kelompok 1 dan kelompok 2. Ya Pak. Ya. Ada apa mungkin Diskusi bareng. Bagus, lanjutkan diskusinya ya. Silakan Ya, kalian. Pak. Silakan untuk waktunya untuk menyampaikan hasil diskusi kalian, menyajikan hasil diskusi kalian. Yang pertama adalah kelompok 1, untuk ketuanya silakan menyampaikan hasil diskusinya. Kemudian kelompok yang lain mendengarkan dan menyimak hasil diskusi lain untuk kalian kritisi atau kalian tanyakan hasil diskusinya. Silakan kelompok pertama menyampaikan hasilnya. Ya Pak. Siap Pak, ini kelompok 1 Pak. Ya. Kelompok 1 siap mau menyampaikan hasil diskusi kami Pak yang berempat. Ya. Kelompok 1 beranggotakan saya sendiri Pak, Nanang Kosim, Srima ini dan teman saya Castro Pak. Ya. Dari hasil musyawarah, seseorang yang kami cari pertama adalah saudara Pak, kategorinya adalah miskin. Nah, disebut miskin ada alasannya karena penghasilan yang dia peroleh tidak mencukupi kebutuhan pokoknya. Kemudian teman Pak, teman kategori amil. Ya, dari hasil pengembangan amil, alasannya karena dia termasuk salah satu panitia yang diberi tugas oleh desa untuk mengumpulkan zakat. Ya. Yang ketiga adalah tetangga Pak, kelompok tetangga. Ini masuk dalam kategori mualaf. Ya. Karena dia baru saja memeluk agama Islam seminggu yang lalu Pak. Ya. Nah, itu hasil dari diskusi kami berempat. Hasilnya seperti itu Pak. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus hasil diskusinya. Mungkin ada dari kelompok 2 ingin menyampaikan tanggapan dari hasil diskusi kelompok 1, silakan. Ada? Dari kelompok 2 Pak, dari Ya. kelompok 2 saya mau bertanya. Ya, saya mau bertanya. Tadi kan dikatakan ada yang mualaf, tetangga yang mualaf baru masuk Islam ya. Itu kan berhak mendapatkan zakat. Tetapi kalau misalnya mualaf tersebut masih mampu atau kaya, apakah masih berhak mendapatkan zakat? Mengapa? Itu aja Pak. Ya, bagus. Ya, Nina, untuk tanggapannya terhadap hasil diskusi kelompok 1 yang menanggapi, menanyakan kalau seumpama mualaf itu kaya, bagaimana, apakah dia masih berhak menerima zakat? Silakan, kelompok 1 ditanggapi. Ya, baik Pak. Akan saya tanggapi dari kelompok pertama. Ya, tetap berhak mendapatkan zakat karena dalam permasalahan mustahik, zakat ini yang terpenting seseorang sudah masuk salah satu kriteria mustahik zakat, terlepas dia masih kaya atau tidak. Oh, itu ya. Pak, jawaban dari kelompok 1 Pak. Ya, bagus sekali jawaban argumen baliknya ya dari kelompok 1. Apa yang dapat kita simpulkan hari ini anak-anak dari pembelajaran kita hari ini?
Yang pertama bahwa dengan kita menunaikan zakat, maka kita telah melakukan kewajiban sebagai seorang muslim yang benar. Bahwa sesama muslim harus tolong menolong jika ada orang lain yang membutuhkannya. Bahwa kita harus mengelola zakat dengan benar, salah satunya dengan identifikasi mustahik zakat yang tepat agar tidak salah sasaran. Nah, berkaitan dengan hasil diskusi anak-anak tadi ya, sebenarnya ada seseorang yang bisa masuk kategori 2 zakat, kategori mustahik zakat itu bisa 2 ya, bisa 3, karena bisa jadi orang itu juga fakir, bisa jadi orang itu menjadi amil seumpama ya, atau bisa jadi juga dia sebenarnya baru mu'alaf. Nah, bisa jadi kategori zakat itu bisa masuk dalam tiga-tiganya itu, tapi dalam mendapatkan zakat ya hanya satu saja, hanya satu kategori saja, tidak menjadi tiga-tiganya. Nah, kemudian nanti setelah pembelajaran ini kalian akan melakukan evaluasi pembelajaran ya. Evaluasi pembelajarannya melalui Google Form yang sudah Bapak kirim di Google Classroom kalian masing-masing. Nanti kalian kerjakan ya dengan benar, kemudian kirimkan di Google Classroom-nya masing-masing. Nah, kemudian dari pembelajaran kita ini, apa yang sudah kalian peroleh, pahami, kuasai dari pembelajaran kali ini? Kalian nanti tulis ya, apa yang sudah kalian paham. Oh, saya pahamnya bahwa ternyata orang yang berhak menerima zakat itu ternyata ada 8 orang kategorinya. Nah, kalian tulis di situ. Terus kemudian apa yang sudah belum kalian pahami atau kuasai dari pembelajaran kali ini, ya kalian tulis. Kalian tulis, seumpama kalian tidak bisa membedakan apa sih bedanya fakir dan miskin. Kok sepertinya sama saja. Nah, kalian tulis di situ ya apa yang belum paham. Kemudian setelah kalian tulis, lalu apa yang kalian akalkan dari hasil renungan pertanyaan nomor 2 tersebut? Apa yang kalian, kenapa seumpama kalian belum paham? Seumpama Bapak menerangkannya kecepatan ya, atau karena mungkin ada temannya yang mengganggu. Nah, kalian semuanya tulis ya hasil refleksinya, kemudian kalian kirimkan ke Bapak sebagai bahan pertimbangan atau bahan perbaikan bagi pembelajaran kita kali nanti ya. Oke, kemudian materi untuk pertemuan mendatang yaitu adalah tentang dasarnya persatuan dalam ibadah haji ya. Ibadah haji dan umroh. Nah, dan untuk materi-materi yang sudah kita bahas tadi, jangan hanya terpaku pada apa yang ada di buku paket atau bahan ajar yang sudah kalian bagikan, tapi juga kalian harus gali informasi-informasi yang lain, dalami lebih lanjut ya, jangan hanya terpaku apa yang sudah Bapak sampaikan, karena ilmu itu bukan hanya bersumber dari guru tapi juga dari kenyataan yang lain atau dari sumber-sumber yang lain ya. Nah, kemudian ya, oleh karena itu kalian harus tetap semangat dan belajar ya. Kemudian mungkin sudah cukup dulu ya dari paparan Bapak tadi. Mari kita tutup pembelajaran ini dengan membaca doa setelah belajar. Mari kita baca bersama-sama doa ini ya, biar apa yang kita pelajari ini bisa tertanam di dalam otak memori jangka panjang kita sehingga tidak cepat lupa ya. Ayo baca bareng-bareng ya. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnini bil ilmi wa zayyinni bil hilmi wa akrimni bit taqwa wa jammilni bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya, amin. Amin. Ya. Terima kasih. Tetap semangat untuk belajar.
Kurang lebihnya mohon maaf apabila Bapak ada kesalahan kata-kata yang menyinggung perasaan kalian. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.